giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, puji Tuhan, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Adab. Halo Inang, Halo Tante Masni, selamat pagi. selamat pagi Inang. Tante Masni lagi ngapain? Lagi malas-malasan Inang. Loh, kok malas-malasan Sinte? Ini kan hari Minggu Tante Masni. Oh iya ya Inang ya. Iya, dan hari ini ibadah sekolah minggu kita akan dimulai loh Ante Masni. Untung Inang ada ingatin. Oke Inang, saya siap-siap dulu ya. Oke. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Wah, selamat pagi Tante Masni. Selamat pagi Inang. Apa kabarmu pagi hari ini Tante? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa. Kita tos dulu ya Tante Masni. Iya. Nah, Tante Masni, Iya. kita mau sapa dulu anak-anak sekolah minggu kita yang ada di rumah. Ya, sudah 2 bulan lamanya kita tidak bertemu dengan anak-anak sekolah minggu kita. Sekarang, sekali lagi kita sapa yuk Tante Masni. Shalom anak-anak, 1, 2, 3 ya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarmu pagi hari ini? Luar biasa. Yes. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Nah, Tante Masni, Iya. Tante Masni rindu nggak datang beribadah kepada Tuhan? Rindu lah Inang. Tante Masni rindu nggak menyapa anak-anak sekolah minggu? Rindu, tapi kan sudah disapa tadi Nah, Inang. iya, tetapi kita akan terus menyapa lagi lewat nyanyian kita, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya kita saja yang rindu untuk memuji Tuhan. Tidak anak-anak sekolah minggu saja yang rindu untuk memuji Tuhan. Tetapi Tuhan juga sangat merindukan semua kita datang untuk bersuka cita, datang untuk memuji nama Tuhan. Nah, Tante Masni, tidak hanya kita berdua loh Tante Iya Masni. Inang. Iya, sekarang kita panggilkan yuk guru-guru Ayo. sekolah minggu yang lain. Ayo Kakak Indah yang cantik,
dan Inang Inang David David. yang cantik juga. Baik, kita akan memulai ibadah kita dengan satu pujian dan nyanyikan dengan sungguh-sungguh sebagai persembahan kita untuk hormat puji kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal dengan sikap berdoa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi katakan ku menyembahmu. Kita satukan hati kita berdoa. Betul Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Di mana di pagi cerah yang Kau berikan ini, kami akan memuji dan muliakan namamu. Kiranya Engkau hadir Bapa di tengah-tengah ibadah kami. Acara demi acara nanti kami lewatkan Bapa, itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua karena Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati juga anak-anak sekolah minggu, dan berkati juga telinga mereka Tuhan yang mau dengar-dengaran, supaya ibadah online kami ini berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi lagi, menaikkan pujian-pujian kita
lewat gerak dan lagu. Nah, sekarang guru-guru sekolah minggu mau anak-anak kami semua tidak lagi duduk tetapi berdiri. Coba kita panggil anak-anak kita untuk berdiri, kakak, tante dan inang semua dengan kata Laskar Kristus, yes, yes, yes. Ketika kamu mengatakan Laskar Kristus, anak sekolah minggu lompat dan berdiri katakan yes, yes, yes. Oke, kita guru sekolah minggu Laskar Kristus, 2, 2, ya. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Iya. Pasti semua sudah berdiri, tidak lagi ada yang malas-malasan. Karena tadi di awal dikatakan semuanya sudah rindu untuk memuji nama Tuhan. Baik, kita akan bernyanyi dengan gerak dan lagu kita. Dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo kasih senyumnya. Nyanyikan semangat ya nak. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, lagu yang kedua, ayo ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 Ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. sekali lagi. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung. Burung-burung pun bernyanyi, la-la-la-la-la-la. Bunga-bunga pun bernyanyi, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi burung. Burung-burung pun bernyanyi, la-la-la-la-la-la. Bunga-bunga pun bernyanyi, goyang kiri dan kanan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kami, terima kasih karena kemurahan Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 2021, kami boleh kembali Tuhan bersekutu bersama Tuhan melalui ibadah online anak sekolah minggu ini. Seluruh anak-anak Tuhan yang berada di rumahnya masing-masing, berkati mereka Tuhan, supaya anak-anak Tuhan boleh dengan sukacita menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami seluruhnya, sebab kami sebagai anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom nak. Aduh, Inang Fikar rindu sekali ini bah. Sudah berapa bulan ini, udah beberapa minggu kita tidak berjumpa,
melalui ibadah online anak sekolah minggu. Aduh, Inang pikir sangat rindu. Ada anak-anak sekolah minggu yang ada di sektor A, di sektor B, sektor C, sektor D, sektor E, sektor F. Inang ucapkan dulu, selamat tahun baru. Inang percaya semua anak-anak sekolah minggu sehat, sukacita, tanpa kekurangan apapun. Jadi anak-anak Tuhan yang ada di rumah, semangat ya nak untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabmu, duduk yang manis didengarkan Inang. Sebelum Inang membacakan firman Tuhan, Inang sangat rindu anak-anak sekolah minggu bernyanyi baca kitab suci. Nyanyi dulu ya kita ya nak sebelum Inang bacakan firman Tuhan. Baca kitab suci. Ikuti Inang ya di rumahnya masing-masing. Ikuti Inang di rumah ya nak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Iya. Jadi Inang senang kalau kita membaca kitab suci setiap hari ya, supaya anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang patuh dan hormat kepada Tuhan Yesus. Mari buka firman Tuhan adik-adik sekalian. Perbuka Alkitabmu. Firman Tuhan hari ini bagi kita semuanya terambil dari Matius pasal 13 ayatnya yang ke-31 sampai ayat 33. Matius 13 ayat 31 sampai ayat 33. Inang akan membacakan kepada anak-anak semuanya, memperhatikan Alkitabmu masing-masing. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Amin. Dengarkan Inang bercerita ya. Jadi Inang pernah bertanya kepada 3 anak sekolah minggu. Pertanyaan Inang seperti ini. Yang pertama namanya Stephen. Inang bilang begini sama anak sekolah minggu. Stephen, pernah enggak lihat sorga? Jawabannya begini. Enggak pernah Inang, tapi aku pernah mendengar tentang kerajaan sorga. Inang tanya kembali, menurutmu sorga itu tempatnya seperti apa? Tahu enggak nak jawabannya apa? Inang, sorga itu tempatnya cantik loh Inang. Ada gambar-gambar lukisan Tuhan Yesus. Dan paling enaknya di situ tempatnya sangat-sangat indah. Katanya gitu. Iya ya nak ya, iya Inang katanya. Baru Inang tanya lagi nih sama anak sekolah minggu yang kedua. Namanya si Tati. Menurutmu Tati tempat sorga itu seperti apa? Kata mamaku Inang, sorga itu katanya enak. Di situ banyak jajanan katanya. Di situ banyak makan makanan. Jadi di sorga itu nanti semua orang kerjaannya hanya makan-makan. Katanya itu didengar dari orang tuanya nak. Baru yang ketiga Inang tanya,
si Anton, menurutmu tempat sorga itu seperti apa ya nak? Dia jawab dengan begini, dengan tegas. Saya pernah dengar dari seorang pendeta, katanya sorga itu adalah tempat-tempat orang-orang yang hidup dalam kebaikan. Artinya setiap orang selama dia hidup Inang, kalau dia melakukan kebaikan, dia bermanfaat bagi banyak orang, dia akan tinggal di dalam kerajaan sorga. Disitulah orang-orang hidup dalam damai. Tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang bertengkar, tidak ada namanya juga yang saling iri. Di dalam itu penuh dengan kedamaian. Jadi ketika anak sekolah minggu ini menjawab sesuai apa yang pernah didengarnya. Hari ini kalau Inang tanya sama anak-anak sekolah minggu, tahu nggak anak sorga? Pernah melihat sorga nak? Inang pikir nggak pernah loh. Kayak mana ya sorga itu ya nak? Inang juga bingung, kayak mana ya sorga itu? Siapa ya yang masuk sorga nanti ya nak ya? Anak sekolah minggu mau masuk sorga? Pasti mau kan nak? Mau. Semua kita mungkin tidak pernah melihat sorga itu bagaimana. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang kerajaan sorga. Katanya, kata Tuhan Yesus, kerajaan sorga itu seumpama seperti biji sesawi. Itu yang pertama. Jadi Inang juga belum pernah melihat biji sesawi ini, makanya Inang tidak bawa gambar ya nakku. Biji sesawi ini katanya bijinya sangat-sangat kecil dan tipis. Jadi kalau kita umpamakan ini, pernah nggak lihat nak bijinya cabai? Cabai ya nak, bijinya tipis kecil ya, lebih kecil lagi dari biji cabai. Jadi ketika itu ditanam di dalam tanah, dia akan bertumbuh, berkembang, berbuah dengan sangat bagus. Bayangkan biji yang kecil jika ditanam ke dalam tanah bisa jadi tinggi nak. Hebat nggak ya? Hebat kan? Biji yang kecil bisa bertumbuh jadi tinggi. Sehingga karena tingginya, daunnya sangat bagus, ranting-rantingnya elok, burung-burung sampai hinggap di tempat pohon itu. Bayangkan, hal yang kecil bisa jadi besar ketika dia disirami dengan air, diberi pupuk dan juga diberkati oleh Tuhan. Jadi sorga itu seperti itu kata Tuhan Yesus nak. Sorga itu ketika kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hal-hal kecil yang kita perbuat untuk orang lain, ketika itu menjadi bermanfaat dan menjadi berkat, itulah sorga yang terlihat. Iya, sorga yang terlihat. Contoh nih, Inang pikir pernah lo menolong orang lain? Pernah. Ketika itu teman Inang pikir gak ada duitnya. Dia mau membayar uang makan. Jadi dia cerita sama Inang dan dia bilang begini. Pinjam dong uangmu, aku belum dikirim orang tuaku uang katanya. Jadi Inang pikir, uang Inang pikir sudah ada. Jadi karena Inang pikir sangat mengasihi dia, Inang pikir pinjamkan uang dia supaya dia bisa mendahulukan uang makannya. Jadi menurut Inang pikir itulah yang menjadi berkat. Ketika hal kecil yang kita berikan dapat bermanfaat bagi orang lain. Adik-adik sekalian pernah nggak menolong orang lain? Pasti pernah, pasti dong. Namanya anak-anak Tuhan. Inang percaya semua anak-anak sekolah minggu di Batu Aji ini adalah anak-anak yang baik, yang pernah menolong orang lain, walaupun itu hal-hal kecil sekalipun. Pernah nggak menjenguk temannya sakit? Pernah dong Inang. Bukan hanya sekedar menjenguk nak, pernah nggak mendoakan kawannya yang sakit? Harus pernah. Pernah nggak ketika kawanmu menangis kau hibur? Pernah dong Inang. Pernah nggak ketika dia menangis kau hapus air matanya? Harus pernah. Itulah anak-anak Tuhan. Dan itulah sorga yang terlihat. Dan Inang percaya semua anak-anak sekolah minggu ini mau masuk sorga. Kalau mau masuk sorga kata Tuhan Yesus dari firman Tuhan hari ini. Apa yang ada padamu sekecil apapun itu, jadilah berkat untuk banyak orang. Ya nak ya?
jadi berkat. Inang Pikar belajar jadi berkat, guru-guru sekolah minggu belajar jadi berkat, anak-anak sekolah minggu pun belajar untuk menjadi berkat. Supaya kita semua dimasukkan Tuhan ke dalam surga, supaya kita menikmati kedamaian, supaya kita menikmati keindahan ya anakku ya. Harus berbuat baik. Baru yang kedua, katanya hal kerajaan sorga itu seumpama seperti ragi. Tadi Inang tanya ini sama Inang David, ragi itu seperti apa ya Inang David? Inang David jawabnya begini, ragi itu seperti butiran-butiran tepung yang dimasukkan ke dalam adonan. Kalau mau buat donat, ya Inang David ya, kalau membuat donat atau dimasukkan ragi, dia bisa mengembang. Bayangkan tepung bisa jadi mengembang. Pernah makan donat kan nak? Donat itu ternyata dimasukkan juga ragi supaya dia kelihatan besar dan mengembang. Bayangkan butiran tepung kecil bisa bermanfaat menjadi makanan donat yang enak yang kita nikmati. Ya nak ya, hebat kan? Seperti itulah kehidupan kita. Itu tadi dikatakan Tuhan, hal-hal yang kecil yang ada padamu harus bermanfaat. Jangan pernah kau merasa anak-anakku kecil dari orang lain. Jangan pernah ciut. Aku miskin dia kaya. Aku naik motor dia naik mobil. Dia pintar dapat juara, aku tidak dapat juara. Jajanku hanya 5.000 dikasih mamaku. Dia sampai 10.000. Jadi kita merasa minder. Jangan, gak boleh minder ya nak. Jika yang kecil itu bisa kau gunakan sebaik mungkin dan bermanfaat, itu jauh lebih luar biasa. Untuk apa banyak jika itu tidak bermanfaat dan itu jadi batu sandungan. Yang ada padamu kau gunakan untuk mengejek orang lain. No, salah. Ketika kau orang kaya atau kau punya, jangan jadikan itu untuk merendahkan orang lain. Tetapi jadikan itu untuk memuliakan dan menolong orang lain. Contoh di gereja nih, mungkin anak-anak sekolah minggu punya keterampilan ya nak. Ada yang nanti bisa main musik, bisa main gitar, ada nanti yang bisa main keyboard, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari. Talenta yang Tuhan berikan itu gunakan untuk melayani Tuhan. Ya, jangan disombongkan. Baru di keluarga juga, bagaimana caranya supaya meringankan beban orang tua? Jangan terlalu banyak menuntut. Ma, aku mau beli ini, harus dibeli. Ma, aku menginginkan ini, harus diberikan. Tidak, itu membuat orang tua kita jadi pusing 7 keliling. Pusing dong. Artinya kita tidak jadi berkat sama orang tua karena kita banyak tuntutan. Kata Tuhan Yesus, menjadi berkat di tengah-tengah keluargamu, ringankan beban orang tuamu. Bagaimana? Jangan nakal, jangan bertengkar sama kakak, abang dan adiknya. Jangan ribut-ribut, jangan banyak tuntut sana tuntut sini yang membuat orang tuamu jadi puyeng. Ya nak ya, bisa nanti sakit, demam. Enggak boleh ya nak ya. Ringankan beban orang tuamu dengan prestasi yang baik, tidak menuntut sana sini. Anak yang selalu membahagiakan orang tuanya. Amin ya nak, harus belajar untuk itu. Jadi itulah kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Ketika hidup kita dapat bermanfaat bagi orang lain, ketika apa yang kita miliki dapat kita gunakan untuk menolong orang lain, ketika talenta yang kita miliki diberikan Tuhan, kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi tidak boleh ada satupun di antara anak sekolah minggu yang hidup di dalam kesombongan. Tidak boleh satupun di antara anak sekolah minggu yang hidup di dalam keangkuhan. Tuhan marah. Supaya kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan dan Tuhan boleh memasukkan kita ke dalam kerajaan sorga. Syaratnya, jadilah bermanfaat dan jadilah berkat bagi banyak orang. Amin. Tugas dari Inang Pikar didengarkan ya sayang. Tugasnya yang pertama untuk sekolah kecil, tadi Inang lihat menggambar sebuah pohon dan pohon itu diwarnai. Di atas pohon itu harus hinggap burung ya nak. Pohon, gambar sebuah pohon dan di dalam pohon itu hinggap burung, baru diwarnai. Itu ya nak. Baru sekolah besar tugasnya menghafal. Hafalannya adalah Matius 6 ayat 33, singkat. Jadi harus dihafal. Matius 6 ayat 33.
Itu ayat hafalan untuk sekolah besar. Sekolah kecil Inang ulangi sekali lagi, menggambar sebuah pohon yang dihinggapi burung, lalu diwarnai. Terima kasih. Jadi kami himbau kepada orang tua supaya anak-anak sekolah minggu tidak lagi dibawa ikut ibadah minggu umum. Biarlah anak-anak kita didisiplinkan mengikuti ibadah sekolah minggu di rumahnya masing-masing. Karena sudah akan dimulai ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan berikan, buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami guru-guru sekolah minggu. Kami boleh kembali Tuhan melakukan pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini melalui ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati kami seluruhnya. Kuasai hati dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh Tuhan melayani Engkau melalui anak-anak Tuhan. Dan kami dapat mempertanggungjawabkan buah pelayanan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka sukacita di dalam kehidupannya. Bapa di dalam sorga, kami berdoa secara khusus buat guru sekolah minggu yaitu Tante Rosa, di mana Tuhan, Tante Rosa mengalami duka cita. Di hari yang lalu Tuhan rumahnya mengalami kebakaran. Tuhan Yesus, kami percaya di balik setiap duka cita dan cobaan ada harapan-harapan yang indah akan Kau sediakan kepada Tante Rosa. Tuhan Yesus, Engkau kiranya menghiburkan dia, memberikan dia kekuatan dan semangat, bahkan orang tuanya juga Tuhan, berikan kesehatan dan panjang umur. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan terus menemani Tante Rosa, sehingga Tante Rosa boleh pulih kembali Tuhan, dan kami boleh bersama-sama menikmati pelayanan kami melalui ibadah online anak sekolah minggu ini. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, terkhusus Tuhan di masa-masa studi online mereka di rumahnya masing-masing. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, berikan mereka roh kerajinan, berikan roh kepintaran dan kecerdasan, supaya seluruh anak-anak Tuhan mempunyai tekad untuk mau belajar, dan mereka seluruhnya menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang membanggakan kepada kedua orang tua dan keluarganya. Ajari juga anak-anak Tuhan untuk selalu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Setiap talenta yang mereka miliki, biarlah dapat dipakaikan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak yang penuh hormat dan tunduk kepada kedua orang tuanya, supaya seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan seluruh orang tua mereka juga Tuhan, berkati dengan kesehatan dan panjang umur. Apapun Tuhan yang dikerjakan tangan kedua orang tua mereka, biarlah mendatangkan berkat dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah ibadah online anak sekolah minggu ini menjadi berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan, sehingga mereka Tuhan bertumbuh di dalam imannya untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupannya, terlebih-lebih menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami sampaikan doa kami ini kepada Tuhan di dalam kerendahan hati dan di dalam ucapan syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih
Anak-anak sekolah minggu, mari kumpulkan persembahanmu. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita dalam memberikan persembahan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dari Mazmur pasal 116 ayat 17 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita kumpulkan persembahan. Mari kita tutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat pimpinan dan tuntunan-Mu. Kami boleh Tuhan menyelesaikan ibadah persekutuan online ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Bapa di sorga, pelayanan kami ini boleh memuliakan nama Tuhan dan firman-Mu dapat mengubahkan dan menerangi kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan dapat menuntun kehidupan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Bapa di dalam sorga, kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya yang terus membimbing dan menuntun kami dalam mengerjakan segala sesuatu di dalam keseharian kami. Bapa, terima kasih juga buat persembahan yang telah kami berikan. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum dan kudus di hadapan Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu, tangan-Mu yang penuh kasih itu akan melimpah-limpahkan berkat dan rejeki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sampaikan doa kami ini ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu.